Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Hesti Divani dengan NIM 2014010118 kelas 4 PAID. Saya akan menjelaskan materi yaitu tentang adab berpakaian dan berhias dalam Islam yang merupakan materi akidah akhlak kelas 11. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa dan marilah kita simak materi kita hari ini. Yang pertama yaitu tentang adab berpakaian. Menurut ajaran Islam, berpakaian adalah mengenakan pakaian untuk menutupi aurat dan sekaligus perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi takwa itulah yang lebih baik." Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Ayat tersebut memberi acuan cara berpakaian sebagaimana dituntut oleh sifat takwa, yaitu untuk menutup aurat dan berpakaian rapi sehingga tampak simpati dan berwibawa serta anggun dipandangnya, bukan menggiurkan dibuatnya. Nah, ini adalah pakaian wanita. Seorang wanita dinilai berbusana baik dan serasi kalau ia senantiasa menggunakan pakaian yang cocok dengan usia dan kepribadiannya. Pegangan utama yang perlu diperhatikan dalam berpakaian adalah tidak perlu berlebihan dan lebih baik berpakaian sederhana yang menutupi aurat. Menurut ajaran Islam, aurat wanita Islam ialah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan, sehingga wajib bagi seorang wanita Islam memelihara beberapa bagian badannya dan menutup dadanya dengan kerudung. Tetapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya muka dan telapak tangan itu wajib ditutup. Nanti kita akan membahas materi tentang itu. Nah, contoh adab berpakaian di dalam ajaran Islam, berpakaian tidak hanya sekedar kain penutup badan, juga tidak hanya sekedar mode atau tren yang mengikuti perkembangan zaman. Islam mengajarkan tata cara atau adab berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama, baik secara moral, indah dipandang dan nyaman digunakan. Nah, di antara adab berpakaian dalam pandangan Islam yaitu: yang pertama, harus memperhatikan syarat-syarat pakaian yang islami, yaitu yang dapat menutupi aurat terutama wanita. Yang kedua, pakailah pakaian yang bersih dan rapi. Yang ketiga, hendaklah mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan, baru kemudian di sebelah kiri. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian wanita baik bagi laki-laki atau pakaian laki-laki bagi wanita. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian pendeta Yahudi atau Nasrani dan atau melambangkan pakaian kebesaran agama lain. Yang keenam, tidak terlalu ketat dan transparan. Yang ketujuh, tidak terlalu berlebihan atau sengaja melebihkan lebar kainnya. Yang kedelapan, sebelum memakai pakaian hendaklah berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu syarat pakaian bagi wanita. Yang pertama, kainnya tidak tipis atau tembus pandang. Yang kedua, potongannya tidak ketat. Yang ketiga, tertutup auratnya kecuali muka dan tangannya.
Fungsi pakaian bagi wanita yang pertama, menjauhkan wanita dari gangguan atau pelecehan. Yang kedua, memelihara kesucian diri dan agama wanita. Yang ketiga, mencegah timbulnya fitnah bagi kaum wanita. Dan yang keempat, membedakan antara wanita hina dengan wanita yang mulia. Nah, yang kedua itu pakaian bagi pria. Ilmu fikih menegaskan bahwa aurat laki-laki adalah di antara pusar sampai lutut, sehingga pakaian pria tidak sama dengan pakaian wanita dalam menutupi auratnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, bentuk pakaian lelaki yaitu yang pertama, kemeja dan celana panjang serta dasi. Yang kedua, jas untuk pakaian resmi. Yang ketiga, kemeja batik. Yang keempat, pakaian bergaya timu seperti gamis dan sorban. Dan yang kelima, haram bagi lelaki memakai perhiasan emas dan sutra. Nah, ini adalah contoh pakaian muslim dan muslimah yang sesuai dengan syariat. Yang di sebelah kiri adalah pakaian wanita akhwat, dan yang sebelah kanan yaitu pakaian bagi laki-laki yaitu ikhwan. Nah, untuk membiasakan diri mempraktikkan adab berpakaian secara islami, hendaklah terlebih dahulu untuk perhatikan hal berikut ini. Yang pertama yaitu tanamkan keyakinan bahwa Islam tidak bermaksud memberatkan umatnya dalam berpakaian, bahkan sebaliknya memberikan kebebasan dan perlindungan bagi harkat dan martabat umatnya. Tanamkan rasa bangga telah berpakaian sesuai ajaran Islam sebagai perwujudan keimanan yang kuat dari diri seorang muslim dan muslimah. Yang kedua, yakinkan dalam hati bahwa menutup aurat bagi seorang muslim dan muslimah itu adalah wajib hukumnya, sehingga akan mendapat dosa bagi yang meninggalkannya. Dan yang ketiga, tanamkan keimanan yang kuat dalam hati agar niat-niat yang baik tidak tergoyahkan. Selanjutnya itu adab berhias. Berhias artinya berdandan atau merapikan diri baik fisiknya maupun pakaiannya. Berhias dalam pandangan Islam adalah suatu kebaikan dan sunnah untuk dilakukan sepanjang untuk ibadah atau kebaikan. Menghiasi diri agar tampil menarik dan tidak mengganggu kenyamanan orang lain yang memandangnya merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim, terutama bagi kaum wanita yang berada di hadapan suaminya dan kaum pria yang berada di hadapan istrinya. Islam tidak melarang umatnya berhias dengan cara apapun, sepanjang tidak melanggar kaidah-kaidah agama atau melanggar kodrat kewanitaan dan kelaki-lakian, serta tidak berlebihan dalam melakukannya. Wanita tidak boleh berhias dengan cara laki-laki. Begitu pula dengan sebaliknya, laki-laki tidak boleh berhias seperti layaknya wanita, sebab yang demikian itu dilarang dalam ajaran Islam. Nah, perhatikan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW mengutuk atau membenci laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Daruqutni. Dengan demikian, berhias menurut ajaran Islam harus sesuai dengan adab dan tata cara yang islami, sehingga perbuatan menghiasi diri selain membuat penampilan menjadi indah dan menarik, juga mendapat nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada beberapa contoh adab dalam berhias, yaitu yang pertama, memakai perhiasan atau alat-alat untuk berhias yang halal dan tidak mengandung efek ketergantungan. Yang kedua, menggunakan alat-alat atau barang-barang hias sesuai kebutuhan dan kepantasan dan tidak berlebihan. Yang ketiga, mendahulukan anggota sebelah kanan baru kemudian sebelah kiri. Yang keempat, berhiaslah untuk tujuan ibadah atau kebaikan. Dan yang kelima, membaca basmalah setiap kali akan memulai berhias agar mendapatkan berkah dan pahala. Dan yang keenam, membaca doa setiap kali menghadap cermin untuk berhias. Nah, untuk dapat mempraktikkan adab berhias secara islami, hendaknya kamu perhatikan terlebih dahulu beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu tanamkan keimanan yang kuat dalam hati agar dalam berhias tidak tergoda oleh bujurayu setan yang selalu mengajak berlebihan.
Yang kedua, tanamkan keyakinan bahwa berhias termasuk ibadah mendapat pahala sepanjang tidak dipakai untuk maksiat. Yang ketiga, tanamkan niat yang suci bahwa berhias hanya untuk kebaikan semata, menambah kepercayaan diri dan mengangkat citra agama. Yang keempat, hindari berhias yang hanya untuk mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Dan yang terakhir yaitu mulailah mempraktikkan adab berhias secara islami dari sekarang, agar kelak terbiasa menjadi seorang yang pandai berhias untuk ibadah dan kebaikan. Nah, jadilah muslim dan muslimah yang pakaiannya diatur oleh agama, bukan dunia. Nah, doa setelah belajar yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, syukron wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya, dan bagi yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.